Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Sri Gunawan. Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat impor barang konsumsi pada bulan Februari atau menjelang Ramadan dan Lebaran merosot. Secara tahunan, nilai impor barang konsumsi bulan Februari 2025 yakni 1,47 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 21% jika dibandingkan tahun 2024 dari 1,86 miliar dolar Amerika Serikat. Secara bulanan, nilai impor barang konsumsi bulan Februari 2025 juga merosot 10,61% dibanding bulan Januari 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang beras menjadi salah satu penyumbang penurunan nilai impor dengan andil 15,07%. Komoditas penyumbang penurunannya adalah beras, di mana andil penurunannya sebesar 13,78%, karena kan impor beras di Januari Februari 2025 ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, karena ini terkait tentunya dengan ketersediaan suplai beras di domestik. Kemudian ada juga yang menurun, yaitu monitor berwarna, otomotif diesel fuel, dan juga secara year on year impor barang konsumsi turun 21,05%, artinya year on year ini Februari 2025 dibandingkan dengan Februari tahun lalu, dan komoditas penyumbang penurunannya sama, yaitu pertama beras yang andil penurunannya 15,07%. Kinerja ekonomi melemah, impor barang konsumsi turun tepat sebelum bulan Ramadan atau Lebaran. Padahal bulan Ramadan merupakan periode puncak konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lengkap sudah bergabung Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia, Roy Mandey. Selamat pagi Pak Roy, apa kabar? Kabar baik Mbak Sri, salam semangat. Pak Roy, data BPS ini kan menunjukkan kalau impor barang konsumsi ini turun secara bulanan maupun tahunan. Angka tahunan ini merosotnya sampai 20%. Apakah ada penurunan permintaan dari konsumen atau bagaimana ini? Ya, memang yang terjadi saat ini kami sangat mengkonfirmasi akan data BPS tersebut. Dari tahun 2024 dibanding 2025, di bulan yang sama, Februari, ada penurunan hampir sekitar 21%. Artinya, kita tahu bahwa produk-produk konsumsi itu kita dapatkan juga dari impor ya, dan kategori ketika impornya turun berarti di sini indikator sederhana kita melihat adalah penurunan daya beli. Artinya demand-nya lebih lemah dibanding dengan supply-nya yang tentunya sangat bisa saja kuat ya, tetapi demand-nya yang rendah. Nah, ini terlihat dari basket size ya, terlihat daripada apa yang bisa terlihat dari fakta lapangan. Yang pertama adalah dari basket size-nya, dari pembelanjaan konsumen atau masyarakat yang kalau kita ambil dari tahun lalu memang agak berbeda ya, agak penurunan, ada penurunan karena berbagai survei juga sudah menjelaskan bahwa kondisi saat ini masyarakat hampir di atas 55% akan melakukan simpanan, melakukan tabungan ya, menyimpan. Kalau pada saat yang lalu, tahun lalu misalnya atau tahun-tahun sebelumnya, THR itu biasanya habis dibelanjakan. Tapi untuk survei terakhir, hampir 55 responden masyarakat mengatakan bahwa mereka akan menyimpan THR. Nah, ini sesuatu yang berbeda sekali ya. Jadi inline dengan basket size yang mereka belanjakan di gerai-gerai, baik itu retail, warung, ya, pasar dan lain sebagainya, karena memang mereka menyimpan. Itu kalau yang mendapat THR. Tapi kalau yang tidak mendapat THR atau yang bahkan saat ini ter-PHK, saudara-saudari kita, maupun juga yang mid level sedang turun, tentunya ini menjadi sesuatu yang kami sebut sebagai penahanan belanja atau restraint mode. Ya, mereka akan mengutamakan untuk belanja secukupnya saja untuk makan dan minum, sementara untuk merayakan hari besar Idul Fitri, mungkin mereka juga akan menghemat supaya tidak mudik ataupun juga tidak bepergian dari kotanya atau daerahnya karena mereka ter-PHK.
atau mereka ada penurunan daya middle level tadi itu. Jadi yang pertama terlihat dari basket size masyarakat. Kemudian yang kedua kita juga melihat pada kunjungan masyarakat untuk berbelanja. Untuk segmen tertentu yang atas tentunya nggak akan jadi masalah dalam hal spending money. Tapi kita tahu dalam piramida consumption itu hampir sekitar 45% itu berada di level middle. Dan sisanya itu berada di level yang paling bawah, kemudian dan yang atas itu nggak lebih dari 15%. Nah jadi yang terdampak sekarang menengah dan ke bawah. Level yang marginal, saudara-saudara kita yang di marginal. Nah inilah yang mereka akan lakukan di masa-masa sekarang ini, bahwa mereka ya mengurangi untuk datang ke tempat-tempat belanja, karena ketika mereka datang ke tempat belanja maka akan terjadi keinginan dan harapan yang tentunya belum bisa diwujud nyatakan. Jadi memang ini terlihat sekali dengan situasi atau kondisi yang anomali ya dari tahun sebelumnya. Walaupun kita mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, termasuk adanya tetap kucuran untuk subsidi maupun bantuan langsung tunai, ya KJP ya itu tetap akan diberikan. Kemudian juga ya kita tahu ya untuk arus mudik juga dapat diskon tol, airline juga dapat diskon, tapi nggak signifikan untuk masyarakat pada umumnya. Nah ini kan artinya ada perubahan perilaku masyarakat atau konsumen yang cenderung lebih memilih untuk menabung atau menghemat atau menahan keinginannya untuk membeli. Artinya ada penurunan daya beli. Nah ini dampaknya ke dunia usaha seperti apa, Pak? Ya tentunya productivity ya. Kalau kita bicara sektor hilir tentunya sebagai kontributor dari tempat masyarakat melakukan spending consumption. Dan kita tahu bahwa negara kita ya masih sangat tergantung dengan consumption masyarakat ya. Consumption masyarakat kita hampir sekitar 52% ya, dari waktu ke waktu selalu di atas 50%, artinya kontributor terhadap GDP kita, growth daripada GDP kita. Nah ini memang kalau terjadi perlambatan baik dari ekonomi, perlambatan belanja atau konsumsi, maka akan dampak ke GDP dan juga dampak ke produktivitas dari pelaku usaha. Ya, dan produktivitas pelaku usaha ini tidak hanya bicara sektor hilir, tapi juga sektor hulu, ya, yang memproduksi barang maupun juga yang mengimpor barang. Oleh karenanya tadi kita ketahui data daripada BPS terjadi penurunan dibanding tahun lalu hampir 21% import barang-barang konsumsi. Ini sangat relevan dengan situasi kondisi sekarang. Nah, produktivitas yang rendah tentunya ini yang kita cegah atau kita tidak harapkan dari pelaku usaha, karena ini akan berdampak kepada pengurangan ya daripada upaya atau usaha kita yang nantinya akan ada suspend dalam ekspansi maupun juga ya pengurangan. Ini yang paling akhir langkah ada pengurangan tenaga kerja ketika produktivitas itu rendah. Nah ini tentunya yang kita nggak harapkan, karena dinamika daripada layoff employee atau PHK ini sudah hampir dari 80.000 lebih ya, bertambah dengan 1 bulan terakhir ini dengan beberapa industri tekstil yang juga tutup. Nah ini masih meningkat ya PHK ini, sehingga tentunya perlu ada terobosan-terobosan, langkah-langkah, bukan hanya soal kita mendukung program diskon karena kita sudah habis-habisan memberikan diskon ya, bahkan sudah cross margin kita. Tetapi lebih daripada itu langkah-langkah yang extraordinary untuk membuka wirausaha misalnya bagi masyarakat, membantu masyarakat yang ter-PHK dengan wirausaha untuk meningkatkan mereka punya income atau mendapatkan income, itu menjadi hal yang signifikan saat ini. Baik yang ter-PHK maupun yang turun kelas. Karena memang kalau dari sisi jumlah mungkin nggak seperberapanya dari jumlah penduduk kita, tetapi karena segmentasi ini adalah segmentasi yang rutin belanja, dan ketika mereka menahan belanja atau menyimpan atau menabung, maka akan berdampak kepada konsumsi secara signifikan. Baik, artinya ini penegasan saja Pak Roy, artinya ini dikhawatirkan ada efek domino begitu ya, dari hilir ke hulu begitu, ke kondisi sekarang, apalagi juga tadi ada penurunan daya beli dan juga ini berdampak terhadap PHK begitu ya Pak Roy? Ya betul, kita tahu kan sekarang ini kan pertumbuhan terakhir itu 5,03 ya tahun 2024, lebih kecil dari tahun sebelumnya 0,2%. Artinya perlambatan itu bisa saja lagi terjadi di 2025 ini. Padahal kita semangat yang sama untuk berupaya sampai di akhir
2029 mudah-mudahan bisa 8 atau minimal 6 atau 7. Nah ini bagaimana untuk konsumsinya harus dijaga, ya bukan lewat begitu saja, tetapi harus ada perhatian dari pemerintah apakah dalam hal stimulus, apakah dalam hal kolaborasi, apakah dalam kolaborasi dengan pelaku usaha sektor hilir dan hulu, maupun juga ada diskresi-diskresi yang berkaitan dengan kemudahan berusaha. Ya, ini sangat penting ya. Jadi hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah atau sebaliknya ini menjadi dominan untuk menghadapi situasi yang challenging dan anomali. Kenapa saya katakan anomali? Karena pertumbuhan ekonomi satu sisi 5,03 tetapi tax ratio kita turun. Ya, artinya ada penurunan kemampuan daripada baik masyarakat atau pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang harus diobati dan harus dicari obatnya. Dan penanganan ini perlu dengan keseluruhan stakeholder. Baik, artinya terakhir ini Pak Roy, kebijakan apa yang bisa atau yang harus dikeluarkan pemerintah untuk kemudian menghadapi potensi efek domino dari daya beli masyarakat yang tadi kita bahas begitu ya, ke efeknya ke hulu, kemudian juga bagaimana kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendorong dunia usaha? Ya, untuk dunia usaha tentunya kita berharap ada stimulus ekonomi, ya, stimulus ekonomi yang berimbang. Jadi di seluruh sektor baik dari hulu, sektor antara maupun sektor hilir. Kami yang berada di sektor hilir terkadang memang tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan berkaitan dengan stimulus ekonomi. Contohnya saja, ya biaya listrik untuk sektor hulu manufaktur itu tetap masih mendapatkan diskon di jam-jam tertentu, ya khususnya malam hari, ya dari jam 00 sampai jam 5 pagi. Sementara kami pada saat-saat apalagi sekarang puasa tentunya, masyarakat berbelanja biasanya mendekati bulan membuka puasa. Jadi pagi itu kita kayak buka toko, mungkin lebih banyak pegawai daripada pengunjung. Nah, bagaimana dengan kondisi daripada relaksasi untuk biaya beban listrik misalnya? Nah, ini sampai saat ini kita nggak mendapatkan poin tersebut. Padahal poin daripada listrik ini contoh saja, itu memberikan signifikan dari operasional kami, ya hampir sekitar 20-25%. Nah, ini yang harus tentunya menjadi bagian stimulus ekonomi yang kita harapkan. Kemudian juga bagian daripada kolaborasi, ya kolaborasi yang terus diangkat untuk kita bersama-sama mendapatkan barang misalnya, ketersediaan barang dan juga kestabilan harga yang diintervensi oleh pemerintah secara signifikan sehingga kita tidak membeli dengan harga mahal dan akhirnya juga menjual dengan harga tersebut sehingga masyarakat lebih mengurangi belanjanya, mengurangi konsumsi. Nah, peran dari pemerintah untuk ketersediaan barang dan kestabilan kewajaran harga itu menjadi sangat signifikan di masa-masa sekarang ini. Oke, artinya ada dua tadi rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Roy. Pertama, ini stimulus ekonomi yang berimbang baik dari sektor hulu maupun juga hilir. Dan juga tadi ini kestabilan barang, kestabilan harga yang memang harus dijaga untuk kemudian bisa menggenjot daya beli masyarakat. Baik, terima kasih Pak Roy Mandey, Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Selamat pagi, terima kasih.